Sangat menyentuh pengakuan Betran Putra Onsu pasca dirinya dituding netizen mencuri parfum dan uang di rumah bundanya Sarwenda. Betran mengaku dirinya saat ini tengah sibuk karena konsentrasinya tengah fokus pada beberapa hal terkait karyanya di bidang musik. Selain menyiapkan single terbarunya, secara mengejutkan Betran juga mengaku tengah sibuk menyiapkan digelarnya mini concert. Gagasan mini concert tersebut diakui Betran datang dari ayahnya Ruben Onsu. Menurut Betran, bakal seru. Namun, anehnya pada saat yang sama, Betran mengaku belum berkomunikasi dengan bundanya terkait mini konser tersebut. Padahal digelar pada bulan April ini. Lantas, seperti apa dukungan Paman Jordi Onsu terkait karya Betran di panggung musik? Lalu, benarkah kekasih Betran, yaitu Akila Zafira, sudah bertekad bulat melayangkan laporan polisi terkait tudingan miring terhadap Betran bahwa ia diduga mencuri parfum dan uang di rumah bundanya Sarwenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah Betran Putra Onsu alias Onyo Gencar dituding netizen mencuri parfum di rumah bundanya Sarwenda, memilih tetap fokus berkarya. Ditemui awak media belum lama ini, Betran menyebut bahwa saat ini ia sedang menyiapkan mini konser dan single terbarunya. Ide mini konser tersebut menurut Betran datang dari ayahnya Ruben Onsu. Betran mengaku saat ini dirinya tengah sibuk menyiapkan mini konser tersebut yang bakal digelar pada bulan April ini. Persiapan ia tidak lakukan sendiri melainkan bersama ayahnya Ruben Onsu. Karena bahkan konsep mini konser pun diusulkan oleh ayah Ruben dan disetujui oleh Betran. Betran mengaku konsep yang digagas ayah Ruben Onsu tersebut kayaknya bakal seru. Betran mengaku dalam mini konser nanti ia mengundang beberapa orang untuk tampil atau berkolaborasi. Karena mini konser bagi Betran adalah hal baru, maka ia juga mengaku merasa deg-degan sebelum ia unjuk gigi di panggung mini konser nanti. Namun, Betran mengaku belum berkomunikasi dengan Bunda Sarwenda terkait rencana digelarnya mini konser tersebut. Nah, bulan April ini tuh padat banget jadwalku gitu karena ada beberapa yang harus rekaman, terus juga ada kerjasama sama brand besar buat singleku gitu. Rencana mini konser juga gitu. Oh, ada rencana mini konser juga. Ada. Kapan tuh Nyo? Pasti bulan ini. Pasti lagi diatur sama ayah juga kan. Ini idenya mulainya dari ayah semua kan gitu. Ayah yang idein untuk bikin konser mini kayak gini gitu. Kata ya, ayolah coba kita bikin konser mini kecil-kecilan aja gitu. Konsep apa nih buat konser? Udah tahu konsepnya ayah karena kan ngobrol dulu kan sama ayah kan. Enaknya gimana ya? Ayah mau bikinnya kayak gimana gitu. Ayah mau bikinnya kayak gini-gini kok, kira-kira gimana, cocok nggak? Boleh sih, ini kayaknya seru gitu. Kayaknya nggak banyak kolaborasinya sama teman-teman yang sebelumnya udah kolaborasi aja gitu. Kayak ke Anggis, terus juga mungkin nanti bisa coba sama Nabila. Kalau nggak nanti bisa aku coba ajuin buat undang Enjan juga. Karena kan udah lama nggak, bukan lama sih, udah jarang nyanyi kayak depan banyak orang lagi kan. Sekarang ini tuh lebih ke mini konser yang nggak terlalu, orang-orangnya nggak terlalu banyak sih gitu. Tapi ada beberapa yang nonton dan juga datang mini konsernya. Jadi ini pasti bakalan jadi hal yang terbaru juga dari aku dan juga bikin aku deg-degan juga sih sebenarnya. Enggak bahas ini sama Bunda kan. Nah, ini emang dari sama ayah kan. Kan ayah yang rencana. Aku belum komunikasi juga sama Bunda tentang konser. Oh, belum. Betran Putra Onsu sebelumnya telah menanggapi isu miring yang dihembuskan netizen yang menyebutkan bahwa dirinya mencuri parfum dan uang di rumah bundanya Sarwenda. Isu itu menurut Betran kian meruncing ketika fans ibundanya Sarwenda dengan sangat gencar membela bundanya, sehingga seakan-akan isu tersebut dianggap benar adanya oleh publik. Bahkan Betran mengaku haters selalu sengaja menyebar isu susulan lainnya untuk mengadu domba dirinya dengan ibundanya guna memperkeruh suasana. Hal itu dihembuskan berbarengan dengan dipostingnya sejumlah potongan video dengan angle yang sengaja diedit untuk menggiring opini publik sehingga menilai seakan-akan isu miring tersebut dinilai benar oleh publik atau netizen lainnya. Betran pun telah menduga bahwa haters memframing hal tersebut untuk menimbulkan kesan seakan-akan antara dirinya dengan bundanya Sarwenda kini terjadi masalah besar.
Padahal menurut Betran, komunikasi yang ia jalin dengan bundanya Sarwenda selama ini masih baik-baik saja. Betran juga mengaku merasa heran mengapa dirinya dituduh melakukan hal yang menurutnya tidak berdasar alias tanpa bukti dan mengada-ada tersebut. Karena itu Betran mengaku merasa geram mendengar tudingan miring tersebut, apalagi sampai menyeret nama kekasihnya Akila Zafira. Nah, bahkan kemarin sempat dituduh kalau misalkan aku maling parfum gitu-gitu, aku ambil duit bunda. Ya, maksudnya kayak hal-hal gitu tuh yang bohong, hal yang berita bohong, tapi karena emang dari yang penggemarnya bunda ngebela bunda, jadinya tuh menganggap itu berita benar gitu. Makanya sorry, aku klarifikasi tentang ini. Kalau misalkan kayak gitu, kayaknya aku parfum kayaknya banyak banget nih. Ngapain aku ambil parfum bunda kan? Aku parfum dari ayah banyak, terus juga hadiah birthday sebelumnya aku masih belum buka. Bahkan parfum di mobil juga banyak. Netizen ini terlalu udah menganggap bahwa kita itu ada problem besar, kita itu ada kayak aku itu cuekin bunda gitu. Ada cuekin bunda. Nah, kalau aku komunikasi sama bunda itu bisa dibilang kayak biasanya aja, maksudnya kayak nggak yang kayak iya berantem segala macam. Jadi cuek aja sih, cuek. Gitu. Karena yang tahu situasinya kan aku kan bukan mereka kan. Tapi jadi geram sendiri nggak sih? Kemarin itu mau nggak mau itu kayak pengen ngomong tapi takutnya mereka tuh salah menanggapi gitu. Jadi kalau aku geramnya itu dituduh gitu doang sih, kayak aku ambil duit, kayak aku itu ambil parfum gitu, kayak nggak masuk akal aja, nggak masuk akal aku ambil duit sama parfum gitu. Sedangkan parfumku di rumah banyak, bahkan parfumku aku juga bagi-bagiin ke teman-temanku, terus juga aku bagiin ke asistenku gitu, juga teman di rumahku. Kalau aku lagi nggak ada parfum di kamar, pasti itu aku selalu izin sama bunda, bun, aku boleh nggak pinjam parfum bunda yang ini, aku boleh nggak sharing parfum ini sama bunda, aku izin, boleh tanya sama bunda. Nanti kalau angkel ini ketemu sama bunda, angkel coba tanyain ini, kayak dan bunda juga pasti akan jawab ya, aku selalu izin kayak gini. Cuman karena emang kemarin terlalu kalau malingin parfum sama uang kayaknya aduh guys, buat apa sih? Kalau kayak gitu tuh aku gampang banget, aku tinggal minta sama ayah, terus aku juga tinggal minta sama bunda, kan nggak minta juga sih, karena aku udah kerja juga kan, aku udah kerja, terus juga aku udah punya penghasilan sendiri, ngapain aku ambilin parfum? Betran Putra Onsu juga menegaskan bahwa ia tidak mungkin mengambil barang yang bisa didapatnya dengan mudah, yaitu tinggal meminta kepada ayah Ruben dan bundanya Sarwenda. Bahkan menurut Betran, dirinya juga tidak perlu meminta kepada ayah Ruben dan bunda Sarwenda untuk urusan parfum. Pasalnya ia sendiri saat ini sudah punya penghasilan sendiri atau sudah punya uang sendiri, sehingga dengan demikian ia pun bisa membeli parfum sesukanya. Betran pun mengklarifikasi bahwa parfum yang dituduhkan itu ia beli sendiri sebagai kado untuk Akila pada momen ulang tahunnya baru-baru ini. Betran pun sampai mengklarifikasi kepada orang tua sang kekasih terkait tuduhan tersebut yang menurutnya tidak benar alias mengada-ada. Lantaran merasa difitnah, orang tua Akila dan ayah Ruben Onsu pun telah bersiap-siap untuk menyeret pihak-pihak yang menghembuskan tudingan bernada fitnah tersebut ke ranah hukum melalui laporan polisi yang bakal dilakukan dalam waktu dekat. Jadi kayaknya harus karena kan ini juga kemarin sempat tuduh aku sama Kila juga kan, pacarku kan. Harusnya dari orang tuanya Kila sih juga ya udah mulai serius tentang hal ini. Iya, karena kan Kilanya nggak salah apa-apa, jadinya mereka fitnah-fitnah yang gak benar buat Kila kan. Akunya juga kesel gitu. Dan juga Kilanya juga kemarin sempet kesel karena yang kayak balik lagi yang tadi yang aku ambil parfum itu gitu. Padahal aku parfum yang mereka tuduh itu aku belinya itu di depan mukanya Kila, dan aku beli itu buat Kila kan, karena kemarin hadiah aku buat Kila lah gitu. Ini aku udah jelasin sama orang tuanya Kila, maksudnya ini sebenarnya nggak perlu dijelasin, tapi biar nggak melebar kemana-mana. Kalau tentang masalah parfum atau itu ambil duit itu nggak benar sama sekali. Dan yang untuk masalah parfum aku beli sendiri, aku beli depan mukanya Kila, aku bayar juga di depan mukanya Kila juga. Jadi kalau untuk masalah itu kayaknya ya gitu. Baik lagi orang belakang nih yang ngompor-ngomporin. Betran Putra Onsu juga menjawab terkait siapa dalang di balik tuduhan miring tersebut kepada dirinya.
Menurutnya, tuduhan itu sengaja digulirkan oleh orang belakang. Dalam hal ini, yang dimaksud Bertrand adalah para fans seorang idola. Tetapi menurut Bertrand isunya telah dihembuskan dari sang idola mereka. Namun Bertrand membantah kalau yang dia maksudkan itu adalah ibundanya Sarwenda. Karena isu tersebut justru sengaja dihembuskan untuk menciptakan permusuhan antara dirinya dengan bundanya Sarwenda. Diakui Bertrand bahwa isu miring itu telah merugikan orang-orang sekitar dirinya. Bahkan Akila kekasihnya pun terkena dampaknya. Akila menurut Bertrand sampai sempat menangis ketika mendengar tuduhan miring tersebut. Karena itu, menurut Bertrand, proses hukum terkait tuduhan tersebut akan dilanjutkan oleh keluarga Akila yang ikut merasa dirugikan oleh isu miring tersebut. Ini kayaknya dari orang belakang gitu. Orang belakang nih yang ngomongin aneh-aneh gitu. Yang ngomongin aneh-aneh tentang ke penggemarnya mungkin. Maksudnya bukan bunda ya, mungkin orang-orang yang kompor-komporin gitu, bikin aku sama bunda jadi berantem. Nah, adalah pokoknya hati-hati aja sih kalau misalkan mau kasih berita kayak gitu, apalagi mau nyampein ke siapapun berita kayak gitu, hati-hati karena ya gitu. Maksudnya ada orang sakit hati, bukan cuma aku doang, tapi kasihan Kilanya juga. Sabar aja, tungguin. Iya, jadi itu dia kayak apa ya? Kayak yang sebenarnya kita nggak ngelakuin itu, tapi mereka ngomong kayak gitu tuh dibesar-besarin sama netizen, jadinya itu mamanya Kila nggak terima. Begitupun sama Kilanya, begitupun sama akunya juga gitu. Yang kita sehari-hari itu jalan, yang kita sehari-hari itu ketemu di kampus, yang kayak kita nggak ngelakuin itu, tapi kayak mendengar itu kayak kok bisa ngomong kayak gitu, tahu dari mana nih, kayaknya ada orang yang ngomong nih gitu. Tungguin aja karena aku juga belum komunikasi lagi sama mamanya Kila, mamanya Kila juga belum aku tanya, Mam gimana keadaannya Kilanya gitu kan kemarin kan Kila sempet nangis kan. Oh, depresi juga. Depresi. Lebih ke gini sih, lebih ke kecewa dengan berita yang sebenarnya kita nggak kayak gitu, tapi dibikinnya seolah-olah kita tuh kayak gitu. Itu proses dari mamanya Kila sih. Gitu, itu mamanya Kila sama ayah itu udah ngurusin semuanya. Oh, berarti mau dilanjutin dari pihak keluarganya Kila sendiri. Iya. Akan menempuh jalur hukum. Bawah kan kemarin kan, yang dia nggak salah apa-apa. Berarti akan menempuh jalur hukum Kayaknya ya? pasti, itu pasti. Di sisi lain, sang paman Jordi Onsu telah memberikan dukungan dan semangat kepada Bertrand putra Onsu dalam berkarya di panggung musik. Lantas, seperti bentuk dukungan dari paman Jordi Onsu untuk Bertrand putra Onsu tersebut, pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Selaku paman, Jordi Onsu mengaku bersyukur karena Bertrand putra Onsu keponakannya telah dikaruniai suara yang indah dan merdu. Karena itu, Jordi akan terus memberi semangat kepada Bertrand untuk terus berkarya di bidang musik. Di antaranya dengan banyak mencipta lagu baru. Sebagai paman, Jordi akan terus mendukung Bertrand dalam berkiprah di panggung musik. Jordi juga selalu mendoakan agar setiap single yang Bertrand ciptakan akan selalu trending di platform musik. Bahkan Jordi mendoakan Bertrand kelak akan memiliki album sendiri. Jordi juga mengaku bahwa ia akan ikut merasa bahagia jika keponakan-keponakannya tampak selalu bahagia ke depan dalam hidup mereka. Sayang, Onyo, udah yuk. Onyo sekarang bikin musik. Onyo adalah seorang musisi. Uncle bangga banget kalau Onyo datang ke acara membicarakan mengenai musik Onyo, mengenai karyanya Onyo, mengenai album baru, mengenai single baru. Uncle support selalu. Karena balik lagi, Uncle tuh concern sama Onyo. Onyo itu penyanyi, Onyo itu bernyanyi, dan Uncle akan mendoakan terus Onyo akan punya album terus, singlenya meledak terus seperti dulu. Karena memang Onyo ini penyanyi, Onyo ini bukan presenter. Onyo adalah penyanyi yang dia dapat kasih karunia, suaranya dekam aja bagus. Jadi sudah bernyanyilah Onyo. Yang penting kalau aku fokus sama ponakan aja. Ya pokoknya yang penting ponakanku happy. Iya dong. Iya pada akhirnya kan semua di situ. Di sisi lain, Bertrand putra Onsu juga menceritakan soal ayahnya Ruben Onsu dan sang kekasih menyuguhkan kejutan untuknya pada momen tahun baru. Lantas,
Seperti apa cerita kebahagiaan Betran Putra Onsu ketika itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Betran Putra Onsu sebelumnya telah mengisahkan tentang dirinya ketika mendapat surprise dari ayah Ruben Onsu dan kekasihnya Akila Zafira di awal tahun ini. Surprise yang disuguhkan ayah Ruben itu terjadi pada momen tahun baru. Surprise yang dimaksud adalah ketika ayah Ruben Onsu mendatangkan papa kandung dan kakek nenek Betran Putra Onsu dari Manggarai Flores ke Jakarta secara diam-diam tanpa sepengetahuan Betran. Surprise kerjasama antara ayah Ruben dan Akila, kekasih dari Betran Putra Onsu ini pun terbilang berhasil. Betran Putra Onsu terkejut ketika tiba-tiba orang tuanya sudah berada di rumah ayah Ruben Onsu. Betran pun mengaku merasa sangat senang akan hal itu, sehingga ia bisa merayakan momen tahun baru bersama keluarganya dari Manggarai Flores. Pada momen itu pula, Betran Putra Onsu memperkenalkan secara langsung Akila kepada papa kandungnya serta kakek dan neneknya. Dan Akila sempat jalan-jalan bareng Betran beserta papa kandungnya dan juga kakek neneknya di beberapa destinasi wisata di sekitar Jakarta. Ya kayak gitulah. Kebahagiaannya mungkin seperti apa? Iya, karena kemarin disurprisein sama ayah kan, datengin opa oma dari Manggarai. Gitu. Jadi habis itu kaget, ya udah kita makan bareng gitu. Kita jalan-jalan di sini, kita liburan sama ayah ke villa. Enggak ada catatan ya? Enggak ada catatan. Cuman ya udah datang. Itu aku kaget pas mereka datang, udah deh. Benar-benar surprise. Benar-benar surprise kata bapak. Iyalah, pastinya seneng banget karena kan kemarin itu rencananya aku mau balikan ke sana kan, mau ngerayain Natal sama family di sana. Terus habis itu aku bilang kayaknya nggak pas deh momennya karena aku juga udah masuk kampus hari ini kan. Udah deh, bapak sama opa oma datang. Waktu datang ke sini, opa oma datang ke sini sama bapak, itu kan ada kilanya juga kan, gitu. Dan kilanya sebenarnya udah tahu opa oma bakal datang, cuman dia nggak mau itu. Nah waktu itu aku dia chat aku kan kayak nanti aku ke rumah ayah ya. Terus aku bilang kayak, hah ke rumah ayah? Kan aku lagi di luar. Iya udah, ntar pokoknya kita ketemu di rumah ayah itu jam 9:30 udah sampai rumah. Maksudnya, hah kenapa tiba-tiba 7:30 gitu? Aku lagi bolos soalnya. Ya pokoknya 7:30 udah sampai rumah gitu. Ya udah mau nggak mau langsung 7:30 sampai rumah. Udah tiba-tiba duduk, dia udah standby handphone kan dari bawah gini kan. Aku bilang, ini aku curiga sebenarnya dari dia kan. Aku pikir surprisein apa gitu. Ternyata opa oma dateng. Onyo kenalkan ke saya itu sebelum saya datang ke sini. Oh, gimana Om menilainya pacarnya Onyo? Kalau saya menilai ya, saya tidak bisa menilai karena yang tahu persis itu kan Onyo. Tapi anaknya baik kok. Selama datang di sini udah dipertemukan? Udah sudah berapa kali. Kemarin kita makan bareng di Kota Tua kan? Ya, di Kota Tua. Kita makan bareng di Kota Tua, terus kita makan bareng di rumah ayah, terus juga malu sih. Tapi dia itu pengen belajar bahasa kita, kayak bahasa Manggarai gitu. Pelan-pelan belajar bahasa Manggarai gitu. Ada beberapa yang ya jalannya aja dulu. Oh mantap bro. Kamu punya anak? Iya daun singkong. Apa lomak? Singkong. Kalau orang Manggarai bilang lomak. Manja sih enggak. Enggak manja lah. Biasa. Aku biasa aja lah. Masa udah gede masih manja. Enggak. Aku seneng aja karena bisa ajak opa oma jalan-jalan. Terus kita kemarin ke villa. Terus habis itu kita jalan-jalan ke Jakarta. Di Jakarta gimana sih? Keliling pokoknya sampai di kemana sih Bekasi. kita? Kota Tua. Kita Tua, makan-makan di Kota Tua. Terus habis itu kita kemarin rencana naik bus ke Bandung gitu. Cuman nggak jadi kan karena emang itu kan tiket ada jam-jamnya kan. Ya, cuman kalau itu kita mau jalan-jalan ke Bandung takut ke malam akhirnya ada deh balik lagi aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen